Halo rekan-rekan, senang bertemu dengan rekan-rekan dalam mata kuliah Studi Lingkungan Global. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas sebuah kajian yang menarik tentang keamanan lingkungan internasional. Kita akan melihat bagaimana isu-isu lingkungan dilihat dalam studi keamanan. Rekan-rekan, biasanya kita tidak membahas tentang perspektif keamanan, tetapi banyak kasus memperlihatkan penggunaan kekuatan militer di dalam penyelesaian isu-isu lingkungan, di dalam penuntasan polusi udara, polusi lingkungan, polusi laut. Kita membutuhkan kekuatan militer karena hanya kekuatan militer yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang luar biasa kompleks tersebut. Sehingga kita bertanya, apakah memang seharusnya aparatur keamanan, khususnya kekuatan militer, tentara, memiliki kewenangan dan tugas di dalam pengelolaan isu lingkungan hidup? Untuk menjawab pertanyaan yang krusial tersebut, kita akan melihat teorinya dulu. Kita akan melihat teori sekuritisasi, dan kita akan menggunakan studi kasus Republik Indonesia. Rekan-rekan, ketika kita membahas tentang keamanan dan lingkungan, kita harus melihat terlebih dahulu bahwa histori studi keamanan itu tidak memasukkan isu-isu lingkungan di dalam kajian keamanan. Kita ingat bahwa di dalam kajian keamanan ada high politics, ada low politics. Isu-isu lingkungan, polusi udara, polusi air, itu dimasukkan dalam low politics. Ketika kita berbicara high politics, itu fokus pada teritori dan kedaulatan negara yang didasarkan pada ancaman dari negara lain. Dan seringkali isu lingkungan tidak digunakan sebagai alat untuk mengancam kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, histori dari studi keamanan jelas bahwa isu-isu lingkungan itu sebenarnya tidak di dalam kajian keamanan. Tetapi, sekali lagi, kenyataannya bahwa ketika terjadi sebuah bencana alam, ketika terjadi kebocoran minyak bumi di lautan yang sifatnya massal dan begitu luas, kita butuh kapal yang dimiliki oleh tentara angkatan laut, kita butuh peralatan senjata dan satelit yang dimiliki oleh tentara yang akan membantu negara di dalam penyelesaian bencana tersebut. Oleh karena itu, kita bertanya sekali lagi, apakah harus negara turun tangan menggunakan kekuatan militer di dalam tata kelola dan penyelesaian ancaman keamanan yang datang dari isu-isu lingkungan? Kita berbicara mengenai teori sekuritisasi. Ketika kita berbicara sekuritisasi, kita berbicara bagaimana memasukkan isu-isu yang tadinya tidak dijadikan sebagai isu keamanan menjadi sebuah isu keamanan. Sekuritisasi berarti memasukkan lingkungan, isu-isu lingkungan hidup ke dalam isu-isu keamanan yang tadinya dari low politics menjadi high politics. Kalau kita berhasil meletakkan isu lingkungan ke dalam high politics, kalau sekuritisasinya berhasil, bisa jadi tentara itu memang akan selalu terjun dan turun tangan di dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Sebenarnya ketika kita berbicara sekuritisasi, itu sudah datang dari tahun 87 ketika PBB mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Di dalam perjalanan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, banyak negara yang mempertimbangkan untuk memasukkan isu-isu lingkungan hidup di dalam kajian keamanan agar efektivitasnya dalam implementasi pembangunan berkelanjutan itu lebih berhasil. Tetapi ini yang harus kita pahami, bahwa tidak semudah dan
gampang itu untuk melakukan sekuritisasi isu-isu lingkungan. Kita harus pahami bahwa ada dampak negatif yang terjadi ketika kita berbicara tentang sekuritisasi isu-isu lingkungan. Apa itu? Militarizing the environment. Isu-isu lingkungan menjadi lebih militer, lebih kaku, lebih antagonistik. Karakteristik pendekatan isu-isu keamanan dalam penyelesaian masalah-masalah ancaman keamanan selalu bersifat bagaimana menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Bagaimana menangkal masalah keamanan itu secepat mungkin. Pendekatannya selalu rivalitas. Sedangkan ketika kita berbicara isu-isu lingkungan, kalau kita lihat pembahasan sebelumnya tentang tata kelola lingkungan global, itu selalu terkoneksi dan selalu mengandalkan pendekatan kerjasama. Nah, ini ada dua pendekatan yang sangat berbeda kalau kita melihat memasukkan isu keamanan di dalam isu-isu lingkungan. Dan yang kedua, dampak negatif yang kita harus antisipasi adalah ketika kita berbicara tentang nasionalisme yang ujung-ujungnya konflik dengan negara lain. Ketika kita hanya melihat keamanan dari lingkungan dari perspektif keamanan, maka bisa terjadi nasionalisme yang berlebihan melihat kedaulatan, melihat kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, kita harus memahami bahwa terjadi perdebatan yang ada sampai saat ini, apakah kita perlu melakukan sekuritisasi atau sebaliknya, ketika sudah terjadi sekuritisasi, kita perlu melakukan desekuritisasi. Oleh karena itu, alangkah tepatnya kalau kita membahasnya case by case, kasus demi kasus. Nah, di dalam pembahasan tentang environmental security atau keamanan lingkungan, sebenarnya teman-teman analis atau pakar dari environmental security sudah mempersiapkan kerangka konsepnya ketika kita berbicara sekuritisasi. Kalau sekuritisasi itu berhasil, maka kita akan berbicara environmental security itu memasukkan, sekali lagi memasukkan tentang kekayaan sumber daya alam, tentang kelangkaan sumber daya alam, tentang kita bicara tentang nuklir, bahaya dari nuklir, dan juga tentang keamanan energi. Kalau kita bicara tentang environmental security, maka sebenarnya kerangka konsepnya itu sudah sangat jelas. Environmental security. Bagaimana dengan keamanan yang lain? Misalnya keamanan maritim, sama. Keamanan maritim pun sudah dipersiapkan untuk membahas tentang isu-isu lingkungan. Misalnya ketika kita membahas tentang keamanan maritim, itu dibahas bagaimana lingkungan hidup, ekonomi, dan human security itu harus ada di dalam maritim security. Oleh karena itu, rekan-rekan, kalau kita membahas tentang keamanan lingkungan, pengembangan konsepnya itu sudah disiapkan untuk terjadinya sekuritisasi. Jadi kalau terjadi sekuritisasi, kita sudah punya kerangka konsepnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, sekali lagi, apakah memang efektif atau memang sesuai dengan regulasi yang ada ketika keamanan, unsur-unsur penegakan keamanan, khusus dari kalangan militer, itu mengelola atau menyelesaikan isu-isu lingkungan. Nah, untuk membahas apakah memang kekuatan militer harus atau seharusnya mengelola atau menyelesaikan isu-isu lingkungan, kita akan membahas dari studi kasus Indonesia. Indonesia memiliki lautan yang begitu luas, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang ada di laut. Selain itu, laut menjadi unsur yang sangat penting di dalam lingkungan hidup. Ketika laut Indonesia memiliki padang lamun terluas di dunia dan memiliki mangrove yang ada di pesisir. Nah, oleh karena itu menjadi tugas besar bagi pemerintah Indonesia adalah memastikan laut sebagai aset
bagi pemerintah, bukan sebagai beban, apalagi sebagai ancaman. Tetapi faktanya, rekan-rekan, bahwa Laut Indonesia itu seringkali menjadi ancaman ketika, yang pertama, masalah klasik perebutan teritori. Ada negara-negara tetangga yang berusaha untuk merebut teritori Indonesia. Yang kedua adalah ketika terjadi pencurian kekayaan alam secara ilegal. Yang paling sering terjadi adalah illegal fishing. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang keamanan kapal yang melintasi Laut Indonesia. Masih ada kasus pembajakan kapal yang terjadi di laut-laut yang sangat sibuk, jalur-jalur perdagangan yang sangat sibuk. Selain itu, kita juga berbicara mengenai tindak kejahatan yang sering terjadi dilakukan melalui laut, seperti perdagangan manusia, human trafficking, perpindahan manusia dari sebuah negara ke negara tujuan, itu seringkali melalui laut. Nah, yang kita bahas dalam pertemuan ini adalah laut menjadi sumber ancaman karena banyak masalah lingkungan yang timbul di laut, seperti masalah sampah plastik, limbah kapal, dan terjadi kerusakan tambang atau pencemaran akibat tambang laut yang ada di laut. Di Bintan, di Riau, itu terjadi polusi laut akibat kapal yang membuang limbah kapal ke laut. Jadi ketika kita berbicara Indonesia yang memiliki 3 jalur perdagangan, setiap jalur perdagangan itu dilintasi oleh kapal yang begitu banyak, dan seringkali di dalam perjalanan, di dalam pelayarannya, mereka membuang limbahnya ke laut. Kenapa mereka membuang limbahnya ke laut? Kenapa mereka tidak menyimpannya dan membuangnya ketika mereka berlabuh? Ketika mereka berlabuh dan membuang limbahnya, itu biayanya luar biasa mahal. Dan ketika mereka membuang limbahnya di laut, tidak ada biaya sama sekali. Oleh karena itu seringkali ditemukan banyak kapal yang tertangkap tangan membuang sampah dan polusi mesin, limbah mesin kapal itu ke laut. Dan mereka melakukan pencucian kapal menggunakan senyawa kimia yang sekali lagi meracuni laut. Sehingga terjadi apa, teman-teman, rekan-rekan? Terjadi ancaman bagi populasi dan habitat laut yang seringkali menjadi korban dari pembuangan limbah tersebut. Misalnya ketika kita bicara di Bintan, ada dugong, penyu, pesut yang akibatnya mati karena pencemaran oleh kapal-kapal yang melintas melalui Bintan. Nah, ini menjadi pertanyaan sekarang, apalagi ketika kita berbicara bagaimana banyak nelayan kecil yang terdampak akibat pencemaran laut ini. Banyak ikan yang harusnya bisa ditangkap oleh nelayan itu hilang karena lautnya sudah tercemar. Jadi pencemaran laut itu tidak hanya mengorbankan biota laut, tetapi juga kita bicara nelayan-nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan. Oleh karena itu kita harus melihat kenapa terjadi polusi laut, kenapa terjadi pencemaran seperti ini. Yang pertama tentu pengawasan teritori yang lemah. Kita berbicara kekurangan armada yang dimiliki oleh tentara kita di dalam mengawasi laut kita. Yang kedua, ketika tidak ada pengawasan dan hukumannya pun tidak maksimal, akibatnya tidak ada efek jera bagi para pelaku. Selain itu, infrastruktur untuk pencucian kapal dan pembuangan limbah itu seharusnya diperbanyak, sehingga para pengusaha itu mempertimbangkan untuk membuang limbahnya di stasiun pembuangan limbah terdekat. Nah, sekarang dengan masalah yang kompleks seperti itu, kita mempertanyakan apakah kita perlu ada satu badan khusus atau satu unit khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang ada di laut. Di Indonesia, kita memiliki Tentara Nasional Indonesia yang khusus laut, yaitu Angkatan Laut, dan Bakamla, Badan Keamanan Laut, yang didirikan di
tahun 2018. Bakamla didirikan di tahun 2014. Dan tugasnya untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, menjadi pertanyaan sekarang adalah TNI Angkatan Laut dan Bakamla itu juga TNI Angkatan Laut juga memiliki tugas yang sama seperti yang dilakukan oleh Bakamla. Sehingga menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya yang berwenang di dalam membahas atau menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang terjadi di laut seperti yang terjadi di Bintan. Ketika kita berbicara Bakamla, rekan-rekan, ini sebenarnya organisasi yang menjadi ujung tombak di dalam penyelesaian masalah-masalah keamanan laut, termasuk isu-isu lingkungan. Bakamla seharusnya menjadi sebagai ujung tombak karena ini adalah organisasi yang campuran antara unsur militer dan unsur non-militer atau unsur kekuatan sipil di sana. Sehingga terjadi koordinasi yang lebih efektif, koordinasi yang lebih lebih kuat, sehingga di dalam penyelesaian masalah laut ketika diperlukan kekuatan militer itu dapat dipakai oleh Bakamla, ketika harus menyelesaikannya itu menggunakan pendekatan hukum sipil dapat juga diselesaikan oleh Bakamla. Sehingga peran Bakamla menjadi luar biasa penting. Oleh karena itu TNI AL ini perlu untuk dikhususkan di dalam penyelesaian masalah-masalah keamanan yang sifatnya teritorial, yang khusus di dalam menghadapi ancaman keamanan dari negara lain. Sedangkan ketika kita berbicara isu lingkungan, ketika kita berbicara ancaman laut yang datang dari kapal laut, dari penambangan, maka Bakamla ini menjadi ujung tombaknya. Pembagian peran ini menjadi penting karena kalau tidak, maka akan menjadi kekacauan peran, kekacauan tanggung jawab, dan menimbulkan inefektivitas di dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan khususnya yang terjadi di laut. Oleh karena itu, rekan-rekan, sebenarnya kalau kita kembali lagi kepada pertanyaan awal, apakah memang seharusnya tentara atau kekuatan militer itu dilibatkan di dalam permasalahan isu-isu lingkungan? Jawabannya adalah sebenarnya tidak. Karena memang kekuatan militer itu dikhususkan, ditugaskan khusus untuk menghadapi ancaman keamanan yang berasal dari negara lain, yang berasal dari unsur-unsur yang sifatnya militeristik. Tetapi ketika kita berbicara isu-isu lingkungan yang kita bahas dalam studi kasus Bintan di Indonesia ini, maka akan sulit untuk menggunakan perspektif keamanan yang sifatnya militeristik di dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Tetapi kita membutuhkan sumber daya. Ini sekali lagi sumber daya sarana prasarana, sumber daya kapal, sumber daya satelit, teknologi satelit dan lain sebagainya yang diperlukan di dalam menyelesaikan masalah-masalah isu lingkungan. Oleh karena itu, sudah tepat menggunakan Bakamla, unsur sipil dan unsur militer yang disatukan di dalam sebuah organisasi, rekan-rekan. Oleh karena itu, rekan-rekan, di dalam penyelesaian pembahasan tentang masalah keamanan lingkungan ini, kita juga perlu melihat tentang kekuatan sebuah negara, efektivitas dan kepemilikan sumber daya sebuah negara di dalam menyelesaikan masalah-masalah isu lingkungan. Kita harus melihat apakah sekuritisasi yang dilaksanakan sejauh ini, pelibatan organisasi militer di dalam isu-isu lingkungan itu sudah efektif atau belum? Ini pertanyaan yang bisa menjadi penelitian yang kita akan kerjakan ke depan. Sebenarnya kita memiliki banyak topik penelitian yang menarik dalam tema keamanan lingkungan. Karena apa? Kita melihat bahwa pencemaran laut oleh kapal, pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan itu terus terjadi. Dan
memaksa negara melibatkan organisasi militer, tentara, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang merupakan dampak dari pertambangan dan pencemaran oleh kapal laut. Sebagai contoh, ketika kita berbicara oil spill, pencemaran laut akibat kebocoran pada saat penambangan minyak di Karawang, di area penambangan minyak bumi oleh Pertamina di bulan Juli 2019, oil spill dan dampaknya dari penambangan tersebut, dampak dari kebocoran minyak bumi di Karawang itu telah berdampak sampai ke Jakarta, ke Kepulauan Seribu, di mana daerah pesisir itu mendapat limbah minyak akibat penambangan tersebut. Selain itu, baru-baru ini di bulan Februari 2023 ada sebuah kapal tanker yang mengalami kebocoran dan mengakibatkan pencemaran laut di perairan Kabupaten Nias Utara. Muatan kapal tanker tersebut adalah aspal, dan aspal yang ada di dalam kapal tanker tersebut akhirnya tersebar di laut dan membunuh biota laut seperti penyu dan ikan. Ini adalah fakta-fakta yang masih ada dan akan terus terjadi ke depannya apabila, pertama, kita tidak memprioritaskan aktivitas pencegahan pencemaran. Kalau kita hanya fokus pada penambangan dan nilai ekonomi yang didapat tetapi tidak mempersiapkan aktivitas pencegahannya, maka pelibatan kekuatan militer akan terus terjadi. Dan ini menimbulkan tanda tanya. Apakah strategi pencegahan, apakah strategi keamanan militer itu, keamanan lingkungan itu efektif atau tidak? Seharusnya kita harus lebih fokus pada mitigasi resiko. Mitigasi resiko apabila terjadi penambangan. Kita harus melihat secara detail menggunakan berbagai metode ilmiah potensi dampak negatif apa yang timbul dari penambangan yang dilakukan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas sarana dan prasarana sumber daya manusia, personel, maupun sumber daya keuangan dan teknologi di dalam mendeteksi pergerakan kapal laut, di dalam mendeteksi potensi-potensi kebocoran dan pencemaran, serta meningkatkan standar. Nah, ini yang penting nih. Meningkatkan standar pengelolaan limbah, meningkatkan standar pengelolaan tambang, meningkatkan standar pengelolaan kepelabuhanan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi peningkatan standar ini, para pemilik kapal, para pemilik tambang akan berusaha untuk meningkatkan sumber dayanya di dalam mengelola tambangnya, di dalam mengelola kapal-kapalnya. Sehingga ketika kita berbicara peran dari keamanan dan kekuatan militer, itu tidak menjadi sebuah kepastian. Justru dalam perspektif saya, kekuatan militer itu didesain untuk menangkal serangan militer. Sekali lagi ya, kekuatan militer itu seharusnya didesain untuk menangkal kekuatan militer. Tetapi faktanya seperti yang sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya, bahwa kekuatan militer itu diperlukan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat sipil, aktivitas perusahaan. Sehingga kalau tidak ada oil spill, tidak ada kebocoran penambangan, tidak ada kebocoran kapal tanker, kita tidak perlu menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kekuatan militer. Itu logika yang paling sederhana. Nah, tetapi itu tidak semudah itu karena kita punya ribuan kapal, bahkan jutaan kapal laut yang melintasi wilayah Indonesia. Kita punya ratusan triliun aset
tambang yang saat ini dikelola. Dan kita tahu pasti banyak perusahaan-perusahaan tambang yang tanda kutip nakal. Nah, oleh karena itu kekuatan militer itu tetap harus ada, harus eksis. Tetapi pemerintah diharuskan untuk memprioritaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, mitigasi resikonya harus memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta sarana prasarana dan teknologinya, sehingga frekuensi kebocoran minyak, frekuensi pencemaran laut, frekuensi penggunaan kekuatan militer menjadi lebih sedikit di masa yang akan datang. Memastikan negara memiliki kekuatan yang efektif di dalam menyelesaikan masalah-masalah isu lingkungan itu memang seringkali harus menggunakan kekuatan militer. Tetapi kita harus memahami juga, rekan-rekan, bahwa seringkali kita melihat banyak studi kasus di mana terjadi perebutan sumber daya alam dan akhirnya kekuatan militer harus digunakan untuk mempertahankan sumber daya alam yang dimiliki. Ketika kita berbicara Laut Tiongkok Selatan atau Laut Natuna Utara, kita berbicara mengenai laut yang diperebutkan oleh berbagai negara dan menggunakan kekuatan militer. Dalam konteks tersebut, kita tidak berbicara tentang keamanan lingkungan. Kita berbicara keamanan lingkungan ketika kita melihat ada dampak terhadap ekosistem alam, terhadap bahaya terhadap non-manusia seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan ini menjadi penting bagi kita melihat dampak tersebut bagi non-manusia atau hewan dan tumbuh-tumbuhan dan ekosistem yang kita miliki. Jadi di sini kita berbicara bahwa environmental security atau keamanan lingkungan itu harus dipisahkan ketika kita berbicara tentang konflik antar negara yang melibatkan atau merebutkan sumber daya alam yang dimiliki, yang direbut. Ketika kita berbicara keamanan lingkungan atau membahas perspektif keamanan dalam isu-isu lingkungan, kita harus melihat juga dampaknya terhadap biota laut, ekosistem laut yang ada di tempat itu. Baik, rekan-rekan, jadi dengan pembahasan tersebut kita menjadi bisa lebih melihat bahwa ketika kita membahas tentang keamanan lingkungan, kita membahas tentang isu-isu lingkungan dari perspektif keamanan menjadi lebih kompleks dan menjadi lebih sulit untuk kita menentukan apakah memang seharusnya negara berada di dalam isu-isu lingkungan khususnya dari unsur militer. Untuk menjawab dan membahas lebih dalam tentang isu ini, kita punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita harus melakukan sekuritisasi atau desekuritisasi dalam isu-isu lingkungan? Menurut teman-teman, mana yang lebih baik? Sekuritisasi atau desekuritisasi? Yang kedua, mengapa sulit untuk mempertahankan keamanan maritim? Ini kita fokus pada maritim dari berbagai ancaman khususnya dalam isu-isu lingkungan dan human security. Apa ancaman yang dimiliki sehingga sulit untuk mempertahankan keamanan maritim? Dan yang ketiga, siapa yang seharusnya menindak ancaman laut di Indonesia? Bakamla atau TNI AL? Saya tunggu jawaban rekan-rekan di LMS, dan silakan teman-teman masuk ke LMS masing-masing dan menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Tak terasa teman-teman, selesai penjelasan kita tentang keamanan lingkungan. Dan mudah-mudahan dari pembahasan keamanan lingkungan ini bisa muncul berbagai penelitian-penelitian yang menarik yang terkait tentang keamanan lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.